Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Untuk selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang definisi jujur. Apa sih jujur itu? Jujur atau asidku adalah mengatakan sesuatu sesuai dengan kenyataan. Sedangkan lawan kata dari jujur adalah dusta atau al-kazibu, adalah mengatakan sesuatu tidak sesuai dengan kenyataan. Untuk selanjutnya adalah pembagian sifat jujur. Di sini jujur dapat dibagi menjadi 3, yaitu pertama, jujur dalam niat atau berkehendak, yaitu tiada dorongan bagi seseorang dalam segala tindakan dan gerakannya selain dorongan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah jujur dalam perkataan atau lisan, yaitu sesuainya berita yang diterima dengan yang disampaikan. Jadi setiap orang itu harus dapat memelihara perkataannya. Ia tidak berkata kecuali dengan jujur. Yang ketiga adalah jujur dalam perbuatan atau amaliyah, yaitu beramal dengan sungguh-sungguh sehingga perbuatan zahirnya tidak menunjukkan sesuatu yang ada dalam batinnya dan menjadi tabiat bagi dirinya. Ada beberapa ayat-ayat Al-Quran tentang perintah berlaku jujur. Di antaranya adalah Quran Surat Al-Ma'idah ayat 8 dan Quran Surat At-Taubah ayat 119. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada orang mukmin agar melaksanakan amal dan pekerjaan mereka dengan cermat, jujur, dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik pekerjaan tersebut yang berhubungan dengan urusan agama maupun pekerjaan yang berhubungan dengan urusan kehidupan dunia, karena hanya dengan demikianlah mereka dapat sukses dan memperoleh hasil balasan yang mereka harapkan. Selanjutnya yaitu Quran Surat At-Taubah ayat 109. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrohmanirrohim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shodiqin. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Dalam ayat ini Allah menunjukkan seruannya dan memberikan bimbingan kepada orang-orang yang beriman kepadanya dan Rasul-Nya. Mereka diharapkan tetap dalam ketakwaan dengan cara menunaikan segala kewajiban yang telah ditetapkannya dan menjauhi segala larangan yang telah ditentukannya. Kemudian
Allah memerintahkan hendaklah senantiasa bersama orang-orang yang benar dan jujur, dengan mengikut ketakwaan, kebenaran, dan kejujuran mereka. Selanjutnya adalah hikmah jujur. Kejujuran akan menciptakan ketenangan, kedamaian, keselamatan, kesejahteraan, dan kenikmatan lahir dan batin, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Sementara kedustaan akan menimbulkan kegoncangan, kegelisahan, konflik sosial, kekacauan, kehinaan, dan kesengsaraan lahir dan batin, baik di dunia apalagi di akhirat. Untuk materi yang terakhir adalah pengecualian jujur. Jadi, seseorang itu boleh berdusta dalam beberapa hal. Diperbolehkannya dusta ini hanya untuk 3 hal saja. Yang pertama, ketika seorang istri memuji suaminya atau sebaliknya. Yang kedua, ketika seseorang yang akan mencelakai orang yang tidak bersalah dengan mengatakan bahwa orang yang dicari itu tidak ada. Yang ketiga, ucapan dusta untuk mendamaikan 2 orang yang sedang bertikai agar damai dan rukun kembali. Jadi, itulah materi kita pada hari ini tentang mempertahankan kejujuran sebagai cermin dari kepribadian. Baiklah, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.